Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas pada hari ini. Supaya kita tetap semangat menjalani rutinitas dan tugas kita hari ini, kita lebih dahulu mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu, dan suara-Mu itu, firman-Mu itu menjadi kekuatan kami melakukan segala pekerjaan kami dalam satu hari. Pimpin kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 22 April 2026, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 5. Demikian dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapakah yang bisa tahu pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Apa sajakah itu? Bagaimana kita bisa tahu pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Sepertinya sulit bukan kita menjawab. Dari pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan Yesuslah, dan dari apa yang dikerjakan Tuhan Yesuslah, kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Tentu dalam firman-Nya kita mengetahui apa pikirannya dan apa perasaan Tuhan Yesus untuk kita ketahui, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita juga bisa mengetahui apa yang ada di pikirannya dan perasaan Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga setiap orang yang percaya sesungguhnya dapat dan bisa mengetahui pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus menyerukan kepada jemaat di Filipi dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Luar biasa bukan, saudaraku? Kita kalau bisa bersama-sama memahami pikiran dan perasaan Tuhan Yesus dengan mengatakan pada ayat selanjutnya bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus mengerti bahwa pikiran dan perasaan Tuhan Yesus senantiasa terarah untuk mewujudkan karya penyelamatan Sang Bapa, apapun resiko yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita sebagai pengikut Kristus dipanggil dan diajak untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita diingatkan akan karakter Kristus yang memberikan dirinya bagi kita semua dalam kerendahan hatinya. Kerendahan hati dan pikiran Kristus haruslah diam dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Buanglah sikap sombong dan egoisme, dan gantilah itu dengan sikap rendah hati serta taat kepada Tuhan.
sikap yang mau berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau peduli terhadap orang lain dan selalu berbuat baik kepada sesama. Terlebih hidup yang mau setia kepada Tuhan apapun resiko yang akan kita hadapi selama kita percaya dan mengikut Kristus. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melakukannya ketika kita berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Itulah gunanya firman Tuhan yang sering kita dengar, yang mengajak kita agar semua kita membuka hati dan pikiran kita bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan juga dalam Kristus Yesus. Ketika kita semua mengarahkan hidup kita dengan berpikir dan berperasaan yang terdapat dalam diri Tuhan Yesus, maka karakter Kristus itu betul-betul kita lakukan dan kita nyatakan sebagai surat terbuka di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kita. Surat terbuka artinya nampaklah kita pengikut Kristus yang memiliki karakter seperti Kristus, di mana orang lain bisa melihat dan membaca bahwa sikap kita, perbuatan kita, dan perkataan kita bisa menjadi teladan, sehingga orang lain di sekitar kita bisa memahami dan mengikuti jejak karakter Kristus di dalam diri kita. Marilah menaruh pikiran dan perasaan kita sama-sama di dalam Kristus. Bukan pikiran saudara dan bukan pikiran orang lain, tetapi pikiran dan perasaan Kristus sebagai ukuran patron kita untuk menjalani hidup ini. Sehingga tingkah laku kita sehari-hari menunjukkan sifat dan karakter Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang menyapa kami pada pagi hari ini melalui firman yang mengajarkan kepada kami agar kami memiliki sifat karakter seperti yang telah Kau berikan kepada kami, perasaan dan pikiran. Terlebih Tuhan, kerendahan hati yang datang ke dunia untuk mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus sebagai penebusan akan dosa-dosa. Karena kasih-Mu itu Tuhan, sehingga Engkau datang ke dunia. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan memiliki karakter seperti Engkau dimanapun kami berada. Sehingga orang lain juga bisa melihat melalui perbuatan kami yang menghendaki Tuhan di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan melakukan segala pekerjaan kami dimanapun kami berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu memberkati segala pekerjaan kami. Kami bawakan juga semua jemaat-Mu yang saat ini Tuhan yang di dalam keadaan sakit. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan melalui apapun itu, obat, makanan, dan minuman menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.